Bikin puding zebra yang enak dan bisa jadi ide jualan. Simak videonya dari awal sampai akhir supaya kalian bisa bikin puding zebra seenak ini. Untuk bahannya ada bahan A, bahan B, bahan C. Untuk bahan A ada 5 butir telur dan setengah gelas gula pasir. Untuk bahan B, seperempat gula pasir, 40 gram coklat bubuk, dan 2 gelas air. Lanjut bahan C ada 3 bungkus agar-agar putih, 1 blek susu kental manis, 5 gelas air, setengah gelas gula pasir, 200 gram mentega, dan 90 gram maizena. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 22 cm dan aku taruh sedikit air supaya nanti pas mengeluarkan pudingnya itu tidak terlalu sulit. Pertama-tama kita kerjakan dulu bahan A. Di sini aku pecahkan telur yang 5 butir tadi itu satu persatu ke dalam loyang yang akan dimixer. Terus di sini aku masukkan gula pasir. Kemudian dimixer dengan kecepatan tinggi. Di sini kita mixer gula pasir dan telur tadi sampai mengembang putih kental dan berjejak. Siapkan 2 wajan buat adonan putih dan adonan coklat. Untuk adonan putih masukkan bahan C, yaitu masukkan gula pasir, kemudian kita masukkan 3 bungkus agar-agar, terus 5 gelas air. Lanjut masukkan 1 blek susu kental manis. Kemudian masukkan air di kaleng bekas susu tadi, takarannya 1 kaleng saja. Lanjut masukkan maizena. Dan masukkan juga mentega. Untuk adonan coklat, kita masukkan bahan B, yaitu masukkan gula pasir. Kemudian air 2 gelas. Dan masukkan coklat bubuk. Sebelum menyalakan kompor, sebaiknya kita aduk dulu untuk adonan putihnya supaya maizenanya itu larut. Ketika sudah larut, baru nyalakan api dengan menggunakan api besar. Aduk terus sampai menteganya itu meleleh. Sesekali bagian tengahnya itu kita aduk dengan menggunakan spatula supaya adonannya itu tidak cepat gosong. Aduk terus, jangan ditinggal ya. Jika menteganya sudah leleh, matikan dulu api, kemudian kita cek telur dan gula yang tadi dimixer. Jika telur dan gula sudah mengembang kental putih dan berjejak, matikan mixer. Konsistensinya seperti ini ya, usahakan dia mengembang supaya nanti puding zebranya itu dia tinggi. Lanjut, masukkan adonan telur tadi ke dalam adonan vanila atau adonan putih tadi. Kemudian nyalakan kembali api kompor. Tetap menggunakan api kompor yang besar ya. Lanjut diaduk kembali menggunakan whisk dan spatula. Diaduk terus sampai adonannya itu tercampur rata dan sempurna ya. Ini adalah bagian yang terpenting, jangan ditinggal. Aduk terus sampai adonannya itu tercampur dan tidak gosong. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur. Kita lihat dari adonan yang sudah mulai banyak mengental.
Ini berarti tandanya sudah tercampur. Jadi jangan ditinggal, tetap diaduk terus sampai dia betul-betul tercampur dengan sempurna. Jika sudah mulai tercampur, kecilkan api kompor, kemudian kita aduk-aduk lagi. Terus sambil kita nyalakan api kompor yang untuk adonan coklat. Di sini kita aduk-aduk sampai gula pasir dan coklat bubuknya itu tercampur rata dan adonannya itu mendidih. Sambil diaduk, pelan-pelan adonan vanilanya ya, jangan sampai gosong. Aduk kembali adonan coklat sampai mendidih airnya, baru nanti kita masukkan adonan putih atau adonan vanilanya ke dalam adonan coklat. Ini wajib untuk adonan coklatnya itu mendidih ya. Jika sudah mendidih, masukkan adonan vanila ke dalam adonan coklat. Takarannya main kira-kira, di sini saya taruh sekitar 10 centong atau 12 centong begitu. Kemudian diaduk lagi sampai dia menyatu adonan coklat dan adonan vanilanya. Terus diaduk lagi sampai dia mendidih. Jika adonan coklat sudah mendidih, tandanya sudah mulai bisa membuat motif zebra. Sebelum membuat motif zebra, jangan lupa kecilkan api kompor untuk adonan vanila dan adonan coklat. Pertama kita masukkan adonan vanila ke dalam loyang. Cara penaruhannya harus di tengah ya, supaya nanti kelihatan layer-layernya. Lanjut kita taruh atau timpal di atasnya itu adonan coklat. Tetap ditaruh di tengah. Taruh kembali adonan vanila ditimpal di atas adonan coklat tadi. Lakukan terus sampai adonannya habis. Jadi adonan putih, habis itu kita timpal lagi adonan coklat, kemudian kita timpal lagi adonan putih, terus adonan coklat kembali. Seperti itu sampai adonannya habis ya. Jika adonan sudah habis, dinginkan puding di suhu ruang saja sampai pudingnya mengeras. Setelah dingin, biasanya aku potong dua. Ini biasanya aku jual setengah talang sama 1 talang. Kita lihat hasilnya ya, gimana layernya. Dan ini dia hasilnya. Cantik kan layernya? Ini adalah resep puding zebra yang ada di Najma Klapertar. Kalian juga bisa bikin di rumah. Tapi kalau kalian malas untuk bikin, kalian bisa beli di kami di Najma Klapertar. Kita jual ukuran 1 talang dan setengah talang. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan tentang video ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe supaya aku tambah semangat lagi bikin videonya. See you next time.